Sekarang aku berada di Pura Desa Sangsit, di mana hari ini aku melakukan yang namanya ngayah. Nah, ngayah ini bisa dilakukan oleh siapapun, dari anak kecil, dewasa, remaja, ibu-ibu, bapak-bapak, dan lain sebagainya. Jadi ngayah ini tanpa paksaan ya teman-teman, setulus ikhlasnya saja. Nah, inilah kegiatan yang sering dilakukan oleh umat Hindu yang ada di Bali. Nah, kenapa Pura Desa itu melakukan kegiatan ngayah? Soalnya Pura Desa Sangsit itu akan melakukan upacara odalan yang akan dilakukan beberapa hari ke depan. Ngayah dulu. Untuk peralatan yang dibawa ke pura itu nggak sembarangan ya teman-teman, jadi harus benar-benar bersih. Jadi yang saya lihat ini ada yang membawa ember, itu saya, ada yang bawa arit, dan tidak ada yang membawa sapu. Nah, kenapa tidak ada yang membawa sapu? Soalnya di pura itu udah ada sapu ya teman-teman, jadi khusus buat pura saja. Dan juga untuk masalah embernya, nah jika ember itu sudah digunakan untuk pakaian, itu tidak boleh dibawa ke pura. Itu artinya sudah mengotori yang namanya pura. Jadi ember yang harus digunakan adalah ember baru yang khusus digunakan untuk ngayah saja. Kalau kita masuk ke dalam Pura Desa Sangsit, itu ada 3 bagian atau 3 area yang kita akan temui. Nah, ini adalah area yang paling depan. Kalau kita lanjut lagi, kita akan menemukan area yang ada di tengah-tengah. Nah, setelah itu yang paling utama, yaitu yang paling dalam ya teman-teman. Jadi tempat yang ini adalah tempat yang digunakan untuk sembahyang. Nah, kalau di sini penuh, itu biasanya masyarakat akan menuju yang di bagian tengah. Nah, kalau di bagian tengah itu juga penuh, biasanya menuju di bagian yang paling depan. Dan sedikit review untuk masalah sapu yang ada di Pura Desa Sangsit. Jadi sapu ini biasanya digunakan untuk menyapu rumput-rumput yang udah dipotong. Nah, kalau kita menggunakan sapu lidi itu agak sedikit sulit sih ya teman-teman. Kalau menggunakan ini ya lebih cepat aja. Seperti biasa, sebelum melakukan kegiatan ini, itu biasanya umat Hindu itu pada sembahyang ya teman-teman. Jadi ini kelihatan beberapa orang yang lagi sembahyang sebelum melakukan kegiatan. Nah, sebelumnya sih kita semua udah pada sembahyang bersama. Mungkin beliau-beliau ini datangnya agak sedikit telat ya, soalnya kita itu mulainya jam 7. Dan saatnya kita pergi ke pura dalam yang ada di sebelah utara. Jadi kita ke sana itu untuk mengambil beberapa peralatan yang diperlukan untuk odalan upacara yang ada di Desa Sangsit. Mungkin aja alat yang ada di pura desa itu agak sedikit kurang, maka dari itu kita menuju ke sini. Nah, ini kalau kita masuk ke dalam pura itu harus banyu awengan. Nah, ini dibuat buat bersih aja kita masuk ke dalam gitu loh. Jadi ditirtain dulu. Kalau dilihat dari depan, beginilah penampakan pura dalam yang ada di sebelah utara. Woi, di depan puranya nih loh, pemandangannya loh bro, sawah-sawah ya. Setelah selesai dari pura dalam mengambil peralatan, selanjutnya kita menuju di salah satu warung yang ada di Desa Sangsit. Nah, di sini kita mengambil bahan baku yang diperlukan untuk odalan di Pura Desa Sangsit, seperti air, beras, dan lain sebagainya. Asik. Dan sampailah kita di Pura Desa. Ketika kita sampai di sini, seperti biasa ada beberapa orang yang membantu membawa barang yang kita sudah ambil. Dan juga setelah ini kita melakukan yang namanya ngopi-ngopi dulu ya teman-teman. Soalnya belum ngopi nih dari pagi. Itu ngopi dulu guys. Dan selanjutnya tuh masih ada kegiatan yang lain harus dilakukan. Kalau saya sebutkan satu persatu itu panjang banget teman-teman. Contohnya menghiasi patung yang ada di pura, seperti memberikan kamen, dan juga mejanya dikasih kain, dikasih payung, dan lain sebagainya. Nah, itu saja untuk video kali ini. Sedikit informasi tentang budaya yang ada di Bali. Kalau kalian suka dengan budaya dan tradisi yang ada di Bali, jangan lupa bantu like dan subscribe ya teman-teman. Saya ucapkan terima kasih banyak. Sebenarnya sih masih ada kerjaan di dalam ya, tapi saya pulang lebih dahulu ya. Jadi yang di dalam itu adalah yang saya gitu ya.